Insap, Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Paroki Bajiro. Para Bapak Ibu, Saudara-saudari, para pecinta Sabda yang berbahagia, salam jumpa berkat dalam. Kembali kita berhimpun untuk menanggapi Sabda Tuhan bagi kita semua pada hari ini. Dari Injil Santo Lukas bab 12 ayat 49 sampai ayat 53. Yesus membawa pemisahan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sabda Tuhan, aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Aku harus menerima baptisan, dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Bukan, kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah, 3 melawan 2, dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan, ayah melawan anaknya laki-laki, dan anak laki-laki melawan ayahnya. Ibu melawan anaknya perempuan, dan anak perempuan melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantunya perempuan, dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, baru saja kita mendengarkan kutipan dari Injil Santo Lukas yang nadanya bagi kita barangkali agak mengejutkan, dan barangkali juga ada perasaan kurang nyaman ya di dalam hati kita. Tapi tentu saja apa yang disampaikan Tuhan itu ada maksudnya. Ketika Lukas berbicara tentang baptisan, ini bukanlah baptisan yang kita kenal, yang kita alami, ya, baptis dengan air. Lukas sedang berbicara tentang sengsara Tuhan. Dan menarik pula untuk disimak bahwa Yesus pun bersusah hati ketika peristiwa itu belum berlangsung. Artinya Yesus sungguh-sungguh tahu bahwa kehadirannya ke dunia memang untuk menjalani sengsara dan mati. Dan ketika Yesus berbicara tentang api yang akan dilemparkannya ke bumi, tentulah yang dimaksud bukannya api biasa ya, tetapi kedatangan Roh Kudus yang memang dilambangkan sebagai api. Api yang dilemparkan ke bumi merupakan saat pemurnian keagamaan. Kecuali juga roh yang menghidupkan cinta, roh yang menumbuhkan iman di dalam diri kita, tetapi roh itu juga sekaligus memurnikan. Maka kalimat bahwa Yesus bukan membawa damai melainkan pertentangan lebih mudah kita pahami di sini. Yesus memang sumber damai. Tetapi yang tidak boleh dilupakan ialah setiap orang memiliki kebebasan untuk bersikap berkaitan dengan damai, dengan ajaran yang ditawarkan oleh Yesus. Ya, dan berkenaan dengan hal ini, dengan kehendak bebas itulah, maka setiap orang bisa menerima atau menolak Yesus. Dan itulah yang memang terjadi ya, ada yang menerima Yesus, tetapi juga ada yang menolak. Para murid Yesus pun juga mengalami hal yang sama. Maka pewartaan gereja di berbagai tempat pada awal mulanya seringkali juga memakan korban. Banyak para martir, rasul-rasul sendiri juga banyak yang menjadi martir di awal kehidupan gereja. Ya, dan pada titik inilah tidak heran jika ada orang-orang yang saling bertentangan ya, saling bertentangan. Ada pertentangan antara golongan orang yang menolak dan ada orang-orang yang
dengan ikhlas hati itu menyerahkan hidupnya kepada Yesus dan dimurnikan oleh Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, maka marilah pada kesempatan ini kita mohon ketabahan ya, mohon ketabahan, mohon keberanian juga untuk menghadapi setiap situasi, karena kita hadir di tengah-tengah masyarakat yang juga sikap dan tanggapannya itu bermacam-macam. Kadang-kadang kita juga harus bersabar ya, bersabar. Kita tetap bersahabat di dalam situasi apapun. Dan pada saatnya nanti pasti kehadiran kita sebagai umat Kristiani, sebagai pengikut Yesus juga akan diterima oleh sesama kita di sekitar kita. Tetapi bagaimanapun juga penolakan itu seringkali terjadi dan harus kita terima sebagai realita yang ada di sekitar kita. Semoga kita tetap dikuatkan di dalam iman, ditabahkan dan di dalam iman, dan semoga iman itu tetap berakar di dalam kehidupan kita dalam situasi apapun juga. Tuhan menguatkan Anda, Tuhan memberkati Anda di dalam situasi kehidupan Anda. Kita akhiri dengan memuliakan Tuhan, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Diberkatilah saudara-saudari sekalian oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih. Selamat berkarya dan Tuhan memberkati.